Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel saya dan di video kali ini kita akan bahas Bitcoin lagi. Dan sekarang Bitcoin berada di harga 83.000 US dollar ya. Sempat ke 80 ribuan ya. Itu sempat saya analisa video yang kemarin ya. Dan video yang kemarin itu saya ngebahas tentang Bitcoin. Kalau Bitcoin sepertinya akan naik untuk turun lagi. Ternyata dia nggak naik ya teman-teman, karena ternyata dia turun ya. Namun prediksi ini tidak salah juga karena kita tujuannya adalah untuk turun ya. Nah, sekarang marketnya bagaimana ya? Oke, untuk hari ini seperti biasa kita lihat market di time frame besar. Ini sini sebenarnya tidak terjadinya retest, dia langsung nge-blast ya, nge-blast ke bawah, breakout. Setidaknya dia ngambil area support ini ya. Ini ada area support di sekitar 74. Tapi ya kalau kita lihat lagi lebih enaknya, kita ambil area order block aja. Nah, ini area order block, potensi diambil. Dan sepertinya akan ada reaksi di sini. 83.000 ini ada reaksi ke 104. Maksudnya target kita adalah ke 104. Jadi dia ini potensi untuk membentuk retest ya. Dia potensi retest ya teman-teman. Dia ada reaksi di 80 ribuan. Setelah itu, di sini ada support resisten ya. Nah, di sini dia akan naik dulu, setelah itu dia akan turun lebih dalam lagi. Nah, apakah market ini potensi lebih dalam lagi turunnya? Dari segi chart ini kelihatan banget ini kebentuk pola and shoulder ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah bahu kirinya, kepala, bahu kanan. Nah, ketika dia break area support yang kita buat ini ada support, yaitu di harga 74, maka Bitcoin potensi turun lebih dalam ya. Targetnya di mana? Cara target ambilnya adalah kita ambil dari high, kemudian targetnya di neckline-nya, kemudian kita geser. Nah, wow, ini sekitar 25 ya, tapi sepertinya kurang lebih tidak seperti itu ya. Paling tidak dia di harga 40 ribuan ya. Kenapa begitu? Karena kalau saya lihat di weekly, di sini adalah area order block ya. Tapi kalaupun sampai beneran turun sampai di harga 25.000, itu market benar-benar diskon teman-teman ya. Kalau kita tarik dari sana ya. Dan kayaknya nih jangan terlalu jauh ya, jangan terlalu jauh. Yang pasti kalau kita tarik dari high-nya ke low, kita ambil 60% aja, minus 60% atau 70%, itu masuk akal ya. Ya, sekitar sinilah market tuh Bitcoin tuh potensi ya sekitar 40 ribuan. Jadi jadi ada potensi market turun sampai ke 40 ribuan ya. Dan untuk USDT ya, USDT dominan bagaimana? Kita akan lihat di sini. Oke, USDT dominan sudah breakout. Ini ada cara untuk naik ya. Masih bisa untuk naik, tapi ada ketahan ya, ketahan di area ini. Nah, area ini adalah support, kemudian ini resisten ya. Ini adalah support, teman-teman. Kemudian ini adalah resisten, kemudian resisten lagi, kemudian ada resisten lagi. Apakah dia di sini ada reaksi untuk turun ke bawah USDT USDT dominannya? Kalaupun dia benar turun ke bawah, maka Bitcoin yang sempat saya gambar ini akan dia naik sampai ke 104 bahkan lebih ya. Yang penting yang kebentuk
chart pattern yang kita inginkan. Nah, ini kan membentuk chart pattern head and shoulder. Itu ya teman-teman. Dan jadi arah market sekarang berada di area order block, dan kalau mau open long ya untuk future itu sebagai kita lihat dulu reaksinya, bergeraknya bagaimana. Nah, ini kalau ada change of karakter kita bisa lihat di sini. Nah, di sini adalah boss ya. Ini break of structure ya. Alasan ini boss ya, ini adalah area inducement. Dia ambil area inducement di sini. Nah, setelah itu ini jadi boss lagi ya. Ini jadi boss lagi teman-teman. Nah, ini jadi boss lagi. Kemudian di sini adalah area inducement ya. Dan market masih potensi turun ya teman-teman. Karena ini belum ada di time frame H1 ini ya, belum ada potensi naik ya. Dan kalaupun naik, dia harus break akhir hak ini di harga 93.000 US dollar ya. Ini saya sebut area external ya. External liquidity juga bisa. Kemudian kalau kita tarik Fibonacci, ini adalah area golden ratio yang potensi bisa masuk, yaitu di area support resisten ya. Dan ini adalah area entry sell ya. Kalau benar dia turun, kalau dia naik ya akan pastinya akan break ya di harga yang saya sebutkan itu ya. Itu di sekitar harga 93.000 US dollar. Ya, tapi kalau sudah benar turun ya ikutin aja marketnya mau kemana ya, jangan lawan market ya. Dia naik aja. Kalaupun naik, kalau dia naik ya udah kita akan open posisi buy atau long. Ya, kalau dia nggak break 93.000, dia misalnya ada reaksi di sini di harga 88.000, ya udah kita TP di 1/2 itu 79 ribuan ya. Untuk Bitcoin ya dan lain sebagainya akan mengikuti ya, seperti Ondo, kemudian XRP dan lain sebagainya akan mengikuti pergerakan dari Bitcoin itu sendiri ya. Dan ya ini sempat saya analisa ya, kalau nggak salah di sini potensi ke $2,5. Ternyata dia lebih tinggi lagi. Dia ambil area resistennya, dan di area resistennya ada reaksi, kemudian dia turun lebih dalam lagi. Dan ini masih marketnya lagi tren turun ya. Kalau kita lihat satu day atau satu hari, ini sempat flash dump juga ya. Ini yang kemarin ya, kalau nggak salah di tanggal 10 Oktober ya. Ini kan ada tragedi ya. Dan sekarang nih masih bergerak ya. Apakah dia akan turun lebih dalam lagi atau gimana? Kita pakai persentase penurunan dari sini, drawdownnya kalau nggak salah 70-80 oke masuk ya. Nah, ini 70 aja dah, $1 aja. Apakah potensi untuk XRP? Ya, potensi banget juga. Masih bisa ada potensi kalau XRP ke $1 ya. Karena kalau kita tarik drawdown 70% minusnya, itu kebanyakan market seperti itu ya. Ya, kalau kita tarik semua dari lifetime ya, market ada reaksi ketika dia minus 70% atau drawdown 70% minusnya. Dan Solana juga begitu ya. Solana, kalau misalnya Solana turun, maka meme coin juga akan lesu ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena orang nggak mau menyimpan Solana. Ya. Jadi orang lebih fokus cash atau dolar ya. Dan pastinya akan berdampak ke gold ya. Gold akan naik sepertinya kalau misal Bitcoin turun. Kenapa begitu? Karena ya balik lagi, karena ini lawannya ya. Orang berpikir bahwa ada aset yang lebih bagus lagi gitu selain Bitcoin. Ya, untuk saya ini oke ya, gold yang lebih menang sekarang hari ini ya. Tapi suatu saat nanti gold akan tergantikan juga nanti ya dari bisa Bitcoin lagi. Tapi ada cycle-nya juga. Nggak selamanya gold turun terus ya, pasti ada waktunya dia naik lagi.
Gitu ya teman-teman, dan ya selamat malam ya teman-teman, dan terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini sampai habis ya, dan selamat malam ya teman-teman.